Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang risiko operasional dalam keuangan Islam. Next. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Fatulina Hanif dengan NIM 03. Yang kedua yaitu Miftahul Jana dengan NIM 38. Dan yang ketiga yaitu Fauzia Rahma Kurataini dengan NIM 82. Next. Di sini ada beberapa materi penting dari kelompok kami. Ada 3 materi. Yang pertama yaitu elemen utama dalam analisis risiko operasional. Yang kedua yaitu identifikasi risiko operasional. Dan yang ketiga yaitu mengukur risiko operasional. Next. Nah saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Miftah. Pada Mbak Miftah saya persilahkan. Yang pertama yaitu elemen utama dalam analisis risiko operasional. Risiko operasional sendiri merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar. Selanjutnya yaitu penggerak utama dalam analisis risiko pasar sendiri adalah risiko harga komoditas, risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko markup faktor risiko pasar. Analisis risiko operasional sendiri dapat didasarkan pada faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja dan tujuan bisnis suatu lembaga. Bisa juga berdasarkan pada kerugian risiko operasional aktual. Next. Selanjutnya yaitu operational risk analysis based on operational risk and losses atau analisis risiko operasional berdasarkan risiko operasional dan kerugian. Ada 3 elemen yang tertera pada gambar tersebut. Ada yang pertama yaitu financial institution atau lembaga keuangan. Yang kedua ada risk in operations atau risiko dalam operasi. Yang ketiga ada losses atau kerugian. Selanjutnya ada 3 pendekatan yang berbeda untuk identifikasi dari analisis risiko operasional itu sendiri. Yang pertama yaitu analisis penilaian diri, yang kedua indikator risiko operasional kuantitatif, dan yang ketiga yaitu kerugian pada risiko operasional. Next. Selanjutnya adalah main approaches in operational risk identification analysis atau pendekatan utama dalam identifikasi risiko operasional. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu self-assessment atau penilaian diri, di mana dengan melakukan pendekatan ini kita dapat menentukan what would happen atau apa yang akan terjadi ke depannya dengan melakukan pendekatan penilaian diri. Yang kedua ada risk indicator atau indikator risiko, di mana dengan menggunakan pendekatan indikator risiko yang ada, kita dapat memastikan atau what can be measured. Kita dapat menghitung apa yang akan terjadi dalam risiko operasional itu sendiri. Yang ketiga ada losses atau kerugian, yang mana dengan menggunakan pendekatan tersebut, kita dapat what already happened. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kita dapat menentukan apa yang sudah terjadi apabila terjadi kerugian dalam suatu lembaga. Next. Selanjutnya adalah lembaga keuangan sendiri harus menetapkan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mengimplementasikannya. Beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, ketersediaan dan integritas data, kemudian ada komitmen untuk menerapkan kerangka kerja risiko operasional dan mengembangkan budaya manajemen risiko. Selanjutnya ada ukuran institusi, lalu tingkat kerumitan, dan yang terakhir yaitu tingkat kecanggihan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Fathul. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu identifikasi risiko operasional. Next. Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali, dan mencatat risiko yang mungkin terjadi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut. Next. Identifikasi risiko yang efektif mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat berdampak negatif terhadap proses pencapaian lembaga keuangan tersebut. Di sini ada beberapa faktor internal yang penting adalah yang pertama yaitu struktur rekening lembaga, yang kedua yaitu kontrak yang sesuai, yang ketiga yaitu sifat kegiatan lembaga, yang keempat yaitu kualitas sumber daya manusia di dalam lembaga tersebut, dan yang kelima yaitu perubahan organisasi dan pergantian karyawan. Selain itu ada beberapa faktor dalam eksternal juga. Yang pertama yaitu perubahan dalam industri,
Dan yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi penyebab, peristiwa, dan konsekuensi. Secara umum, analisis dan manajer risiko operasional harus ada dalam pikiran mereka bahwa yang pertama itu apa yang dicirikan sebagai penyebab harus menghasilkan satu atau lebih peristiwa. Dan yang kedua yaitu apa yang dicirikan sebagai peristiwa harus memiliki setidaknya satu penyebab dan itu harus mengakibatkan satu atau lebih konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu apa yang dicirikan sebagai konsekuensi harus dihasilkan dari satu atau lebih peristiwa dan dapat menyebabkan penyebab baru. Next. Di sini ada beberapa jenis-jenis penyebab rasional. Yang pertama yaitu manusia. Manusia itu melakukan kegiatan proses dan pengiriman. Dan yang kedua, transaksi. Melakukan peristiwa internal dan eksternal. Dan yang ketiga itu sistem dan teknologi dan kebijakan. Next. Selanjutnya yaitu risiko karyawan di lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan harus menetapkan dan memelihara yang pertama yaitu seleksi karyawan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dan yang kedua yaitu pemisah tugas karyawan. Dan yang ketiga yaitu pengawasan internal terhadap kinerja karyawan tersebut. Dan yang keempat yaitu pemantauan perilaku karyawan agar tidak sewenang. Dan yang kelima yaitu kebijakan mapan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam yaitu proses pelatihan untuk karyawan. Dan yang keenam yaitu pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan proses pemutusan hubungan kerja. Next. Selanjutnya yaitu risiko sistem atau teknologi. Teknologi informasi memainkan peran utama dalam lembaga keuangan, namun membawa potensi untuk mengubah risiko operasional dari kesalahan pemrosesan manual hingga risiko kegagalan sistem tersebut. Namun, mereka membuka pintu untuk kekacauan dan risiko operasional jika tidak konsisten atau tidak terstruktur, terkoordinasi, dan stabil dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya yaitu masalah keamanan IT. Lembaga keuangan harus memelihara sistem dan kontrol untuk mengelola risiko keamanan informasi mereka melalui staf dan pengguna yang terlatih, integratif, dan hal akurasi dan kelengkapan. Pengaturan sistem backup memastikan bahwa ada isolasi jaringan menggunakan firewall dan lain-lain. Next. Pengaruh risiko operasional TI terhadap risiko kredit. Risiko operasional terkait kredit dapat terjadi melalui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu proses. Yang kedua yaitu kepada manusia atau orang-orang. Dan yang ketiga yaitu pada sistem. Next. Mungkin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Pada Mbak Rahma, silakan. Interaksi antara penyebab risiko operasional. Di antara masing-masing jenis risiko operasional di atas, terdapat sejumlah tumpang tindih atau interaksi. Hubungan yang saling terkait di antara mereka bisa sangat kompleks. Dari perspektif internal dan eksternal, orang dan sistem dan teknologi berinteraksi untuk menghasilkan proses yang sukses, serta memenuhi kewajiban yang digarisbawahi dalam berbagai jenis kontrak keuangan Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk menangani risiko dan membentuk perencanaan dalam pengendalian risiko yang terangkum dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya, mengukur risiko operasional. Indikator risiko utama KRI. Identifikasi dan pengukuran risiko operasional melalui KRI menjadi alat penting dalam rangka pengelolaan risiko operasional sistem. Menggunakan KRI adalah salah satu cara paling teratur untuk menghubungkan data kuantitatif dengan nilai aktual dari penyebab risiko dan konsekuensinya. KRI adalah fungsi matematika yang menggambarkan perbedaan operasional operasi tertentu dalam lini bisnis tertentu.
Salah satu cara yang paling umum dan efisien untuk mendefinisikan KRI adalah dengan mengukur variasi dan volatilitas sistem operasional, proses, dan kinerja orang, dan penurunan target bisnis ketika risiko operasional terjadi. Variasi atau volatilitas dalam kinerja operasional dalam lini bisnis dapat dicirikan sebagai peristiwa risiko atau penyebab peristiwa baru atau bahkan konsekuensi. Berikut ini beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan selama fase desain dan implementasi pendekatan KRI. Yang pertama, frekuensi pembaruan menggambarkan berapa kali risiko dengan ukuran tertentu terjadi. Yang kedua, memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan dalam analisis risiko operasional. Yang ketiga, menjaga identifikasi dan desain fungsi KRI sederhana dan transparan. Yang keempat, tidak menggandakan KRI. Yang kelima, indeks lengkap yang menjelaskan semua parameter yang digunakan dalam fungsi KRI harus ada. Selanjutnya, untuk mengakses informasi yang digunakan untuk KRI ada 3 macam cara. Yang pertama, akses yang sedang berjalan. Untuk akses yang sedang berjalan ini, informasi yang mengacu pada risiko operasional dapat perlu dipantau terus-menerus dalam waktu nyata atau hampir waktu nyata atau setidaknya berkali-kali dalam waktu singkat, yaitu setiap hari. Akses secara berkala ini digunakan untuk risiko operasional yang sering menimbulkan kerugian yang signifikan. Selain itu, pemantauan berkala juga harus diterapkan pada risiko operasional eksternal yang mengacu pada kontrak keuangan syariah kemitraan. Kemudian akses sesuai permintaan, ini sesuai permintaan yang diminta. Kemudian contoh kasus, kelompok kami mengambil sebuah kasus dari terdakwa kasus pencucian uang Malinda D. Malinda D didakwa membobol dana nasabah Citigold Citibank selama 4 tahun. Malinda berhasil mengelabui 37 nasabah Citigold Citibank dengan menggunakan puluhan miliar uang mereka tanpa izin untuk berbagai keperluan pribadinya. Malinda diduga melakukan aksinya tersebut dengan meminta tanda tangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong atau menandatangani sendiri formulir transfer tersebut. Selanjutnya, Malinda mengisi formulir transfer tersebut dengan data-data yang tidak sah atau palsu, mulai dari nama nasabah pengirim, nama penerima, jumlah nominal uang, hingga isi pesan diisi oleh Malinda, sehingga seolah-olah para nasabah benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana dengan diisi data palsu. Solusinya, kami berpendapat bahwa untuk solusi dari kasus tersebut adalah dengan memperketat bagian sistem keamanan bank atau dengan teknologi yang lebih canggih sehingga bank mampu mengetahui secara langsung transaksi yang mencurigakan. Tetapi yang sudah mampu mempraktekkan teknologi tersebut hanya baru Bank Danske di Denmark. Danske Bank mampu memantau dan menyelidiki potensi pencucian uang dengan cepat, sebagaimana dikutip dari computerweekly.com. Agar teknologi berjalan dengan baik, Danske Bank bekerja sama dengan perusahaan software dan analitik Quantexa. Teknologi tersebut bernama CDI atau Contextual Decision Intelligence. Danske Bank sendiri sangat fokus terhadap hal terkait pencucian uang dan meningkatkan kemampuannya di bidang itu sejak kasus yang menimpa perusahaan itu beberapa tahun lalu. Dengan memanfaatkan teknologi, akan dapat mengidentifikasi perilaku kejahatan keuangan yang kompleks secara lebih efektif. Menjalankan analisis canggih pada berbagai data yang terkumpul dapat membantu mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah kejahatan keuangan dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.